Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak I Gede Sukadinawa Putra, yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudari peserta kajian hukum. Mudah-mudahan Tuhan Allah selalu memberikan kesehatan zahir batin dan membimbing kita menjadi orang yang adil, bisa dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fakih bin Mudawam. Kenapa asal-usul saya harus bersama-sama dengan panjenengan untuk belajar atau mengkaji ilmu hukum? Ceritanya begini, Bapak I Gede Sukadinawa Putra ini dulu SMP-nya itu teman saya. Sehingga pada waktu mungkin hari Sabtu ada pertemuan rutin reuni SMP Ragan. Ini Pak I Gede juga rawuh dengan acara pengajian. Setelah itu ternyata Pak Gede hari Ahad pulang, Senin kemarin jam sekitar 4 atau 5 saya disuruh bareng-bareng ngaji ilmu hukum. Nah, kemudian saya belum siap, mau mendadak, baru hari ini insya Allah kita bersama-sama untuk mengkaji hukum. Sebelumnya saya juga akan mengenalkan lebih lanjut. Memang doktor hukum saya kuliahnya di Untak Surabaya, tapi sebenarnya tidak linear sebab S1, S2 saya itu pendidikan. Maka dari itu setiap saya mengajar ini biasanya ya hanya Quran hadis karena saya juga pengasuh pondok. Jadi untuk pagi ini atau siang ini kita istilahnya bersama-sama mengkaji ilmu hukum. Sebab apapun terjadi, namanya hukum dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk hari ini ya semampu saya beri judul kontribusi hukum Islam dalam modernisasi hukum Indonesia. Karena ada ungkapan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Kita harus menyadari bahwa masyarakat terus berkembang, mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan manusia yang maju dan modern saat ini. Mungkin aturan-aturan hukum yang pada zaman purbakala atau primitif atau bahkan dikatakan zaman batu, saya berikan contoh seperti putra Nabi Adam ini kan masih primitif, yaitu Qabil dan Habil. Begini ceritanya, jadi Nabi Adam itu setiap melahirkan ini 2 putra dan putri. Yang pertama Qabil dan Iklimah, kemudian yang kedua Habil dan Labuda. Menurut aturan Islam, Iklimah dengan Qabil tidak boleh dinikahkan sebab namanya mahram. Habil begitu juga tidak boleh dinikahkan dengan Labuda karena mahram. Untuk itu disilang. Qabil harus dinikahkan dengan Labuda. Kalau Qabil
dan Ikrimah memang tampan dan cantik. Kalau Habil dengan Labuda kurang tampan dan kurang cantik, sehingga Qabil dinikahkan dengan Labuda tidak mau. Kalau Habil dinikahkan Ikrimah mau saja, sebab itu perintah Allah melalui Nabi Adam. Karena tidak mau, Qabil menentang. Setelah Qabil menentang, ya ora harus nikah dengan Ikrimah. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Adam supaya mereka berdua berkorban. Mana korban yang diterima, inilah yang berhak untuk dinikahkan dengan Ikrimah. Ternyata keduanya Qabil Habil korban. Yang Qabil korban dengan padi-padian, mungkin gandum dan sebagainya. Yang Habil dengan kambing gibas. Setelah itu ternyata yang diterima Allah adalah korbannya Habil, sehingga muncul di hati Qabil untuk membunuh Habil. Habil siap untuk dibunuh karena tidak menentang. Qabil saat itu bingung karena zaman batu, dengan apa membunuh orang ini. Kemudian ada setan yang menjadi manusia ini memegang burung, kemudian burung diletakkan di atas batu, kemudian dipukul batu dari atas. Jadi itu masih zaman batu. Jadi Qabil Habil ini hidup di zaman batu. Jadi untuk membunuh saja dengan batu. Setelah itu kemudian Qabil mempraktekkan Habil dibunuh. Habil siap anut saja, kemudian dipukul dengan batu. Inilah hukum yang ada, sementara itu dari Allah. Nah, kemudian karena perkembangan masyarakat, itu tadi contoh salah satu zaman batu, kemudian zaman besi, termasuk pada waktu zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini ada dua perempuan kakak adik yang sama-sama mempunyai anak. Karena yang kakaknya ini anaknya meninggal dunia, apapun terjadi karena kakaknya ini ingin punya anak, ternyata kakaknya ini lapor dengan Nabi Sulaiman bahwa anak yang dibawa adiknya itu anaknya. Akhirnya bagaimana? Ini timbul hakim ya ini. Kemudian kedua perempuan tadi dipanggil Nabi Sulaiman, yang kakaknya anaknya mati tadi datang, kemudian adiknya dengan membawa anak. Karena kelincahan kakaknya berbicara, mungkin ahli hukum, sehingga Nabi Sulaiman memenangkan kakaknya. Jadi anak yang dibawa adiknya harus pindah ke kakaknya. Kemudian adiknya tidak terima, lapor dengan Nabi. Tadi Nabi Daud, saya sudah Nabi, sekarang Nabi Sulaiman. Tadi yang memenangkan kakaknya adalah Nabi Daud. Kemudian ke Nabi Sulaiman, putra daripada Nabi Daud. Bagaimana langkah Nabi Sulaiman? Kedua-duanya kakak adik dipanggil, kemudian anak tadi diletakkan di depan kedua kakak dan adik. Nah, bagaimana sikap Nabi Sulaiman untuk memutuskan hal semacam ini? Ternyata Nabi langsung membawa pedang. Pertama kali Nabi Sulaiman tanya kepada kakaknya, misal contoh namanya Hindun, karena sampean, yang adiknya namanya misalnya Zainab, karena sampean dengan adik sampean Zainab rebutan anak ini, seandainya anak ini saya penggal jadi dua, yang sebagian untuk kamu, yang sebagian untuk adikmu. Bagaimana jawab daripada kakaknya? Ya Nabi Sulaiman, seandainya itu keputusan panjenengan, monggo jenengan penggal anak ini bagi dua. Kemudian
Nabi Sulaiman tanya kepada adiknya bagaimana keputusan. Adiknya jawab, ya Nabi Sulaiman, kalau hal semacam itu saya tidak tega untuk menyaksikan anak ini harus dipenggal jadi dua. Lebih baik berikan pada kakak saya. Ini kan sudah setuju. Jadi kakaknya siap untuk melihat anak dipenggal, adiknya tidak siap, bahkan daripada diberikan kakak. Akibatnya Nabi Sulaiman memenangkan adiknya. Sebab jelas ya, jadi termasuk dituntut hakim dengan sanubari ya. Ini di perkembangan semakin maju, karena masyarakat semakin maju, hukum harus semakin maju. Untuk itu sektor hukum yang selalu mengiringi masyarakat harus mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern. Ungkapan kaidah hukum Islam, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Artinya perubahan hukum itu terjadi karena perubahan beberapa zaman, seperti tadi mulai zaman batu ya sampai zaman besi sampai zaman sekarang. Nih. Juga dipengaruhi dengan amkinah, tempat-tempat. Wal ahwal, dan tingkah laku daripada masyarakat. Inilah yang harus diperhatikan orang-orang yang mengkaji atau mendalami hukum. Dalam sejarah perkembangan peradaban dan hukum terdapat upaya-upaya dari berbagai bangsa untuk mengubah hukumnya. Jelas ini tiap bangsa berusaha untuk mengubah, meningkatkan hukumnya menjadi hukum yang modern. Sekarang apabila usaha perubahan tersebut untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang baik, maka bangsa tersebut sedang dalam proses modernisasi hukum. Nah, memang tujuannya bagus. Yang kedua, apabila perubahan hukum itu hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok atau golongan tertentu, maka namanya pembodohan hukum. Namanya pembodohan hukum. Nah, untuk itu hukum harus memenuhi syarat asas-asas ya, termasuk asas kejelasan tujuan ya, termasuk lagi asas keadilan ya, adil apa tidak. Jadi sebelum diundangkan undang-undang atau perda dan sebagainya, itu harus dilihat dulu benar-benar sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan atau tidak. Kalau tidak adil ya tidak harus dipaksakan. Kalau tidak adil dipaksakan berarti di sini adalah pembodohan hukum. Harus adil, rata semuanya, warga Indonesia harus merata. Ini jangan sampai yang mempunyai kepentingan membuat undang-undang dan sebagainya harus benar-benar jangan sampai terjadi pembodohan hukum. Dalam sepanjang hukum Indonesia muncul berbagai aliran atau pandangan yang berbeda mengenai berbagai mana kehendak. Yang punya kehendak sendiri, yang dikembangkan hukum yang mana. Pertama, ada yang menginginkan tetap terpeliharanya hukum adat. Bab negara kita, bangsa kita mempunyai beberapa adat. Nomor dua, ada yang menginginkan berlakunya hukum Islam. Nih. Akan tetapi kebanyakan sarjana hukum, terutama yang duduk di pemerintahan dan di DPR, menginginkan berlakunya unifikasi hukum dan kodifikasi hukum. Nah, sekarang bagaimana atau apa itu kodifikasi hukum?
Jadi menurut ya, para pakar-pakar hukum, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam satu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Ini definisinya. Kemudian termasuk tujuannya apa? Kodifikasi hukum yaitu untuk membuat kumpulan peraturan undang-undang menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti. Ini. Kemudian contoh saja kodifikasi hukum di Indonesia diantaranya yaitu hukum pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini. Kemudian fungsi kodifikasi hukum itu untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara. Ini. Sekarang yang unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Contoh unifikasi hukum adalah undang-undang perkawinan, ya, di mana di setiap katakan wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam hal perkawinan. Oleh karena itu diberlakukan undang-undang perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk dilakukan seluruh masyarakat, seluruh warga Indonesia. Ini juga disebut hukum nasional. Jadi hukum adat, termasuk hukum adat yang tertulis ini bisa menjadi undang-undang. Hukum Islam di Indonesia atau istilahnya hukum fikih, fikih Islam atau hukum syariat Islam. Ini yang dimaksud hukum Islam adalah hukum fikih Islam atau hukum syariat Islam. Hukum Islam di Indonesia juga termasuk hukum tidak tertulis, seperti halnya hukum adat tidak tertulis. Nah, tujuan hukum adat di dalam masyarakat tujuannya untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Itu tujuan daripada hukum adat. Sekarang tujuan hukum Islam punya tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan Allah. Itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang sumber pengikat hukum. Satu sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu apabila tidak mematuhi hukum yang ada, malu. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat itu sendiri. Kemudian yang kedua, sumber pengikat hukum Islam adalah iman dan ketakwaan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional. Jadi termasuk dalam konteks ini menempatkan fikih salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum yang dapat memberikan arti bahwa fikih atau hukum Islam menjadi sumber kajian dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus sumber hukum material. Nah, sekarang kalau menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu
hukum secara umum, maka dalam tataran operasional atau hukum material, fikih bisa dijadikan sumber melalui berbagai jalur. Pertama, peraturan perundang-undangan. Ini mencakup undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif namun mempunyai kekuatan legislasi. Ini nomor 2, jadi sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagai peraturan pemerintah. Namun dalam konteks kedisiplinan secara administrasi, meskipun pada akhirnya berakibat dengan nilai-nilai legislasi. Contoh, pembentukan kompilasi hukum Islam atau KHI, ya, yang dasarnya hanya instruksi presiden, termasuk hukum kompilasi Kementerian Agama RI yang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan sebagainya. Ini hukum kompilasi sudah ada. Ini mudah-mudahan hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa benar-benar kita, utamanya yang menangani hukum, harus benar menjadi orang yang adil. Lah, kita bisa adil, otomatis kita harus benar-benar memahami hukum itu sendiri. Kita berusaha adil, tapi kalau kita saya katakan kurang mengerti dalam hukum, ya jelas kita akan menjadi orang yang tidak adil. Bisa adil karena ada ilmu. Nah, ilmu harus selalu kita kejar, karena kita panjang semuanya menangani hukum, setiap detik harus berpikir tentang hukum. Jangan sampai panjenengan memberi hukum yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.